Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku yang hebat, yang luar biasa, tetap semangat. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan materi yang lalu, yaitu tentang bilangan berpangkat. Pada kesempatan kali ini kita nanti akan membahas bilangan real berpangkat 0 atau bilangan real yang tidak 0 berpangkat 0 dan juga berpangkat negatif. Anak-anakku, sebelum kita masuk kepada materi matematika, ingat, tanamkan dulu di dalam pikiran kalian bahwa matematika itu mudah, sehingga diharapkan nanti matematika akan benar-benar mudah untuk kalian pelajari. Jangan lupa berdoa dulu sebelum belajar. Yang pertama anak-anakku, yaitu bilangan real tidak 0 yang berpangkat 0. Kita ambil contoh yang A misalnya. Di sini kita mempunyai 3 pangkat 0. Jadi di sini bilangan real tidak 0, artinya bilangan ini tidak 0. Basisnya atau bilangan pokoknya tidak 0, kemudian dipangkatkan dengan 0. Ini bisa kita manipulasi. 0 ini kita ubah menjadi bisa 4 dikurangi 4. Jadi 4 dikurangi 4 ini sama dengan 0. Bisa 5 dikurangi 5, bisa 2 dikurangi 2, terserah kalian. Yang penting yang atas ini nanti dikurangi menghasilkan bilangan 0. Selanjutnya ini sama dengan, ingat materi yang lalu, yaitu pembagian bilangan berpangkat. Ini bisa kita ubah menjadi bentuk 3 pangkat 4 dibagi dengan 3 pangkat 4. Ini materi pada video sebelumnya. Pembagian bilangan berpangkat ini sama dengan bilangan pokoknya pangkat yang atas dikurangi dengan pangkat yang bawah. Jadi 4 dikurangi 4 menjadi bentuk seperti ini. Jadi sekali lagi, bentuk yang ini bisa diubah menjadi bentuk seperti ini. Ini materi pada video sebelumnya. Sama dengan pembagian bilangan antara pembilang dan penyebut sama ini menghasilkan 1. Atau bisa juga kita uraikan yang atas, 3 pangkat 4 itu 3 kali 3 sampai sebanyak 4 kali. Dibagi yang bawah sama, 3 pangkat 4 artinya 3 kali 3 kali 3 sampai 3-nya sebanyak 4 kali. Selanjutnya ini kita bagi atau kita sederhanakan. 3 dibagi 3 habis, ketemu 1. Ini juga dibagi, ini juga dibagi, hasilnya 1. Ini juga dibagi, hasilnya 1. Sehingga di sini diperoleh 1. Maka 3 pangkat 0 ini hasilnya adalah sama dengan 1. Selanjutnya contoh yang B. Misalnya kita punya 5 pangkat 0. Dengan cara yang sama, 5 tetap bilangan pokoknya. Pangkatnya ini kita manipulasi dengan cara mengurangkan 2 bilangan yang sama. Jadi misalnya kita pakai 3 juga boleh, nggak apa-apa. 3 dikurangi 3. Karena 3 dikurangi 3 hasilnya 0. Kalian boleh juga di sini pakai 7 dikurangi 7 juga bisa. Ini sama dengan teori pembagian pada bilangan berpangkat. Ini bentuk ini bisa diubah menjadi 5 pangkat 3 dibagi 5 pangkat 3. Dengan cara yang sama, 5 pangkat 3 artinya 5 kali 5 sampai sebanyak 3 kali. Dibagi yang bawah,
5 pangkat 3 artinya 5 kali 5 kali 5 sampai 5-nya sebanyak 3 kali. Ini kita bagi atau kita sederhanakan, diperoleh 1, ini juga diperoleh 1, ini 5 dibagi 5 juga diperoleh 1, sehingga hasilnya adalah 1. Maka 5 pangkat 0 ini hasilnya sama dengan 1 ini. Selanjutnya yang C, misalnya kita punya negatif 7 pangkat 0. Dengan cara yang sama kita manipulasi negatif 7 dipangkatkan 0. 0 ini kita ubah menjadi pengurangan dua bilangan yang sama. Misalnya kita ubah menjadi 5 dikurangi 5 sama dengan, ini bisa kita ubah menjadi bentuk pembagian bilangan berpangkat sehingga menjadi negatif 7 pangkat 5 dibagi negatif 7 pangkat 5 sama dengan, ini pembilang dan penyebut bisa kita uraikan menjadi bentuk perkalian berulang dari negatif 7 sebanyak 5 kali. Atau bisa juga dengan cara yang sama dengan yang atas tadi, antara pembilang dan penyebut adalah sama, sehingga ini menghasilkan 1. Maka negatif 7 pangkat 0 ini hasilnya adalah 1. Dari sini sebenarnya kita sudah bisa mengambil sebuah kesimpulan bahwa sembarang bilangan real yang tidak 0, jadi A-nya ini tidak boleh 0, dipangkatkan dengan 0 hasilnya adalah 1. Dengan syarat bahwa A tidak boleh sama dengan 0. Jadi sembarang bilangan real yang tidak 0 jika dipangkatkan dengan 0 hasilnya adalah 1. Jadi misalnya di sini kalian punya 100 dipangkatkan 0 hasilnya 1. 77 dipangkatkan 0 hasilnya juga 1. Jadi sekali lagi sembarang bilangan real ini yang tidak 0 jika dipangkatkan 0 hasilnya adalah 1. Selanjutnya kegiatan yang kedua, yaitu bilangan real yang tidak 0 berpangkat negatif. Sekarang kita punya yang pertama misalnya 3 pangkat 2. Ini bilangan real tidak 0 berpangkat positif, yaitu berpangkat 2. Ini sudah biasa kita menghitung, yaitu 3 kali 3, 3-nya sebanyak 2 kali ini diperoleh 9. Misalnya kita punya lagi 2 pangkat 3. Berapa? 2 pangkat 3 artinya 2 kali 2 kali 2 sampai 2-nya ini sebanyak 3 kali, maka diperoleh 8. Bagaimana sekarang seandainya 3 ini dipangkatkan dengan negatif 2? 3 pangkat negatif 2 ini tidak bisa langsung kita hitung, akan tetapi pangkatnya ini harus bisa diubah dulu menjadi bilangan berpangkat positif. Sehingga 3 pangkat negatif 2 ini kita manipulasi dulu menjadi 3. Pangkat berapa dikurangi berapa agar ketemu negatif 2? Salah satunya adalah 0 dikurangi 2. 0 dikurangi 2 hasilnya adalah negatif 2. Selanjutnya ini kita ubah dengan menggunakan konsep pembagian bilangan berpangkat seperti pada pertemuan sebelumnya. Jadi bentuk ini bisa kita ubah menjadi 3 pangkat 0 dibagi
3 pangkat 2. Sama dengan, ingat 3 pangkat 0 tadi, sembarang bilangan real tidak 0 jika dipangkatkan dengan 0 hasilnya adalah 1. Dibagi, ini tetap 3 pangkat 2. Nah, setelah ini baru bisa kita selesaikan. 1 dibagi 3 pangkat 2, pangkatnya sudah berubah menjadi bilangan positif seperti ini tadi. Yang kedua, misalnya kita punya 5 pangkat negatif 3. Bagaimana caranya agar 5 pangkat negatif 3 ini bisa dihitung? Maka pangkat negatif ini harus diubah dulu menjadi pangkat positif. Dengan cara memanipulasi seperti ini tadi, 5 pangkat. Nah, ini kita jadikan bentuk pengurangan. Bisa dengan cara seperti ini. Bilangan berapa dikurangi berapa agar diperoleh negatif 3. Yang paling mudah adalah 0 dikurangi 3. 0 dikurangi 3 ketemunya negatif 3. Selanjutnya dari sini bisa kita ubah dengan menggunakan konsep pembagian bilangan berpangkat, yaitu 5 pangkat 0 dibagi 5 pangkat 3. Ini konsep yang sudah kita pelajari sebelumnya. Jadi bentuk ini sama saja dengan 5 pangkat 0 dikurangi 3. Selanjutnya 5 pangkat 0 hasilnya 1. Itu sudah kita pelajari juga. Dibagi 5 pangkat 3. Nah, pangkat 3 ini berasal dari sini tadi. Sehingga pangkat negatif ini sudah bisa kita ubah menjadi berpangkat bilangan positif. Kemudian misalnya lagi kita punya 7 pangkat negatif 5, misalnya seperti itu. Sama caranya. Bagaimana mengubah pangkat negatif ini menjadi pangkat positif? Berarti di sini 7 pangkat kita ubah aja menjadi 0. 0 dikurangi 5. Sebenarnya tidak harus 0. Yang penting pengurangan yang menghasilkan negatif 5. Tapi lebih mudah menggunakan 0. Lebih cepat. Sama dengan bentuk ini bisa diubah menjadi bentuk pembagian bilangan berpangkat 7 pangkat 0 dibagi 7 pangkat 5. Ingat, bilangan real tak 0 dipangkatkan 0 tadi hasilnya 1 dibagi 7 pangkat 5. Nah, pangkat negatif ini sudah berubah menjadi pangkat positif. Dari contoh-contoh ini maka secara umum bisa kita buat kesimpulan, sembarang bilangan real yang tidak 0 jika dipangkatkan bilangan negatif, maka pangkat negatif ini bisa kita ubah menjadi pangkat positif. Caranya kalian lihat, di sini 3 pangkat negatif 2 menjadi 1/3 pangkat 2. 5 pangkat negatif 3 menjadi 1/5 pangkat 3. Pangkatnya berubah jadi positif. Ini 7 pangkat negatif 5 bisa diubah menjadi 1/7 pangkat 5. Pangkatnya sudah berubah jadi positif. Sehingga jika ada A pangkat negatif N mau pangkat positif, bisa dilakukan dengan cara 1 dibagi A pangkat N seperti ini. Ini kesimpulan yang kita dapatkan dengan syarat bahwa A-nya tidak boleh sama dengan 0. Jadi A-nya tidak boleh sama dengan 0. Maka jika kita mengerjakan secara langsung, misalnya yang ini, kita punya 9 pangkat negatif 3. Bagaimana agar bisa dihitung? Maka langsung saja diubah dengan menggunakan konsep yang ini.
Caranya 1/. Nah, seperti ini. 9 pangkat 3. Sudah bisa dihitung. Misalkan lagi, yang ini tadi. 2 pangkat negatif 4. Maka ini bisa kita hitung sudah. Diubah dulu jadi pangkat positif. 1/2 pangkat 4. Nah, sudah berubah jadi positif. Kita hitung 1 dibagi 2 pangkat 4, artinya 2 kali 2 kali 2 kali 2 diperoleh 16. Jadi 2 pangkat negatif 4 hasilnya adalah 1/16. Misalkan lagi kalian punya 10 pangkat negatif 5. Ini belum bisa dihitung. Agar bisa dihitung, pangkatnya kita ubah jadi positif dulu. Caranya pakai yang ini, sehingga diperoleh 1/10 pangkat 5. Nah, baru bisa kita hitung. Dan masih banyak lagi contoh-contoh yang lain. Misalnya kita sekarang punya 4 pangkat negatif 2 sama dengan berapa? 1/4 pangkat 2 sama dengan 1/4 pangkat 2, 16. Ini cara mengubah pangkat negatif menjadi pangkat positif sehingga bisa dihitung. Sekarang kegiatan yang ketiga yaitu bentuk akar. Biasanya kita sering menemukan bentuk akar seperti ini. Akar 9. Kemudian ada lagi akar 4. Ada lagi akar 16. Ini bentuk-bentuk yang sering kita jumpai. Bentuk akar 9 ini sebenarnya adalah sama saja dengan 9 pangkat. Di sini 9-nya pangkat berapa? 9-nya di sini adalah pangkat 1. Dibagi, ini tidak tertulis. Jika tidak tertulis, maka di sini adalah 2. Jadi ini adalah akar pangkat 2 dari 9. Sama dengan yang ini, dengan cara yang sama, ini adalah 4 pangkat yang di dalam ini. 4 ini sebenarnya adalah pangkat 1. Dibagi, yang di luar tidak tertulis, yaitu 2. Selain 2 harus ditulis. Ini juga sama. Akar 16 itu adalah 16 pangkat yang di dalam 1. Yang di luar ini tidak tertulis berarti 2. Nah, sekarang akar 9 itu berapa biasanya? Akar 9 adalah 3. Dari mana 3 itu berasal? Sekarang kita cari. Ini sama dengan, ini tetap setengah yang di luar. Kemudian 9 ini kita jadikan bentuk bilangan berpangkat. 9 adalah 3 pangkat 2. Selanjutnya, dengan menggunakan konsep yang sudah kita pelajari, bilangan berpangkat dipangkatkan lagi. Ini adalah 3. Pangkat ini 2 dikalikan dengan ini 1/2. Ini sudah kita pelajari. Sama dengan 3 pangkat 2 kali 1 dibagi 2 pangkat 1. 3 pangkat 1 adalah 3. Makanya akar 9 adalah sama dengan 3. Ini juga sama. Berapa akar 4? Akar 4 adalah 2, benar. Nah, dari mana 2 itu berasal? Dengan cara yang sama, ini bisa kita ubah menjadi, ini tetap 1/2. Kemudian 4 ini bisa diubah menjadi bilangan berpangkat 2 pangkat 2, itu 4. Selanjutnya dengan cara menggunakan konsep sebelumnya, ini dikalikan. Jadi 2 pangkat 2 kali 1 dibagi 2. Berarti di sini berapa? 1. 2 pangkat 1 diperoleh 2. Makanya akar 4 itu adalah
sama dengan 2. Sekarang akar 16. Berapa akar 16? Tentu sama dengan 4. Dari mana 4 berasal? Nah, ini bisa kita cari dengan cara yang sama. Di sini pangkat setengah tetap kita tulis di luar begini. Yang ini. Sekarang 16. 16 itu adalah 4 pangkat 2. Jadi 4 pangkat 2 itu ketemu 16. Selanjutnya menggunakan konsep sebelumnya, pangkatnya ini diapakan? Dikalikan. Sehingga menjadi 4. Kalau kita tulis lengkap, 2 kali 1/2 sama dengan 4 pangkat. Ini dikalikan, 2 kali 1, 2 dibagi 2 diperoleh 1. 4 pangkat 1 adalah 4. Jadi akar 16 adalah 4. Nah, sekarang di sini ada bilangannya. Misalnya seperti ini. Akar 32, di sini 5. Bagaimana mengubahnya? Sama dengan ini tadi, yaitu 32 pangkat di sini berapa? 1 per ini 5. Nah, seperti ini jadinya. 32 pangkat 1/5. Jadi di sini jika tidak tertulis adalah 2. Selain 2 harus ditulis seperti ini. Misalnya lagi di sini ada. Ini 64. Di sini misalnya 3. Mau diubah jadi bilangan berpangkat, berarti di sini 64 pangkat berapa di sini? 1 dibagi ini 3. Ini caranya mengubah bentuk akar menjadi bilangan berpangkat. Misalkan lagi di sini ada akar M pangkat 5. Bagaimana mengubah menjadi bentuk akar? Bagaimana mengubah menjadi bentuk bilangan berpangkat? Dengan cara yang sama, berarti di sini M pangkat yang di dalam adalah 5 dibagi yang di luar tidak tertulis, berarti berapa kalau tidak tertulis? 2. Nah, seperti ini, berarti M pangkat 5/2. Misalkan lagi ada di sini ada P pangkat 3, di sini 5. Sekarang mari kita ubah menjadi bentuk bilangan berpangkat. Caranya berarti bilangan pokoknya ini P pangkat yang di dalam yaitu 3 dibagi yang di luar yaitu 5. Ini cara mengubah bentuk akar menjadi bilangan berpangkat. Maka dari sini kita bisa membuat kesimpulan secara umum, jika ada bentuk akar seperti ini, A pangkat M, di sini N. Jika disuruh mengubah menjadi bilangan berpangkat, berarti menjadi A pangkat yang di dalam ini M dibagi dengan pangkat yang di luar yaitu N. Ini cara mengubah bentuk akar menjadi bilangan berpangkat seperti ini. Contoh, saya punya misalnya di sini 3 pangkat 5, di sini 7. Ubahlah menjadi bilangan berpangkat. Ya langsung berarti 3 ini pangkat yang di dalam 5 dibagi dengan yang di luar 7. Jadi bentuk ini sama saja dengan 3 pangkat 5 dibagi 7. Sekarang kita coba menghitung nilai dari bentuk akar. Misalnya yang pertama. Di sini ada 32
di sini 5, yaitu akar pangkat 5 dari 32. Sama dengan cara mengubahnya, berarti kita jadikan bentuk bilangan berpangkat dulu. 32 pangkat yang di dalam, yaitu 1, dibagi yang di luar, yaitu 5. Selanjutnya kita hitung dengan cara yang sudah kita pelajari. 1/5-nya tetap. 32 ini kita jadikan bilangan berpangkat, yaitu 2 pangkat 5. 2 pangkat 5 itu adalah 32. Selanjutnya ini kita gunakan konsep sebelumnya, dikalikan, jadinya 2 pangkat 5 kali 1 dibagi 5 diperoleh 1. 2 pangkat 1 adalah 2. Jadi hasilnya akar pangkat 5 dari 32 adalah sama dengan 2. Misalkan lagi di sini ada disuruh menghitung akar, di sini 16 misalnya. Ini pangkat 2. Terus di sini misalnya sama dengan 4. Nah, sekarang kita hitung berapa hasilnya. Kita ubah dulu menjadi bilangan berpangkat. Berarti ini 16 pangkat 2 dibagi yang di luar 4. Sama dengan kita kerjakan seperti cara sebelumnya. 2/4-nya tetap. 16 ini bisa kita ubah menjadi bilangan berpangkat. Bisa 4 pangkat 2, bisa juga 2 pangkat 4. 2 pangkat 4 adalah 16. Dari sini akan diperoleh 2-nya tetap. Pangkatnya ini diapakan? Dikalikan. Jadi 4 kali 2 8. 8 dibagi 4 diperoleh 2, menjadi 2 pangkat 2. 2 pangkat 2 diperoleh 4. Jadi hasil dari ini adalah 4. Misalkan lagi ada akar. Nah, seperti ini. Di sini misalnya 25. Ini pangkat 3. Nah, di sininya tidak ada misalnya. Maka ini bisa kita ubah menjadi 25 pangkat yang di dalam, yaitu 3 dibagi yang di luar. Yang di luar jika tidak tertulis berapa? 2. Nah, seperti ini. Sama dengan pangkatnya kita tulis dulu tetap di luar, 3/2. 25 kita ubah menjadi bilangan berpangkat, menjadi 5 pangkat 2. 5 pangkat 2 hasilnya adalah 25. Selanjutnya 5-nya tetap. Pangkatnya ini diapakan? Dikalikan. 2 kali 3 6. 6 dibagi 2 diperoleh 3. Jadi hasilnya adalah 5 pangkat 3. 5 pangkat 3 artinya 5 kali 5 kali 5 diperoleh 125. Ingat anak-anakku, yang penting kita tetap semangat dalam belajar. Insya Allah matematika akan mudah untuk kalian.